Perkenalkan, nama saya Filia Violencia Guru Ginting dari Prodi Pendidikan Ekonomi C 2018. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester Ekonomi Moneter. Dengan dosen pengampu, Ibu Sabda Dia Nurani, Siahaan, SPD MBA. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, pada pertumbuhan ekonomi, yang kedua kurs, dan yang ketiga inflasi. Dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 tercatat 2,97% year on year, lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia 4,4% year on year. Hal tersebut didorong oleh dampak penanganan pandemi COVID-19 yang mulai mempengaruhi kegiatan ekonomi baik dari sisi pendapatan, konsumsi, produksi, investasi, serta ekspor dan impor. Semula Bank Indonesia memperkirakan pengaruh dari penanganan pandemi COVID-19 baru mulai terasa di bulan April sampai dengan pertengahan Juni 2020. Namun ternyata lebih cepat, yaitu di bulan Maret 2020. Dampak COVID-19 terhadap kurs. Nilai tukar rupiah bergerak stabil cenderung mengarah ke 15.000 pada akhir tahun. Pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh faktor yang pertama, inflasi yang rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3+-1%. Yang kedua, defisit transaksi berjalan triwulan pertama akan lebih rendah dari 1,5% PDB dan secara keseluruhan pada tahun 2020 akan lebih rendah dari 2% PDB. Dan yang ketiga, perbedaan suku bunga. Sangat tinggi yield SBN 10 tahun di Indonesia sebesar 8,2%, sedangkan yield USD Note 10 tahun sebesar 0,3% sampai 0,4%, sehingga yield rate sebesar 7,5%. Dampak COVID-19 terhadap inflasi. Inflasi 2020 terkendali dan rendah di kisaran sasaran 3+-1%. Berdasarkan hasil rilis BPS, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada April 2020 tercatat sebesar 0,08% month to month atau sebesar 2,67% year on year, lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor rendahnya permintaan mulai membuat tekanan terhadap inflasi berkurang yang dipengaruhi oleh langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas manusia yang lebih rendah terkait pembatasan mobilitas, PSBB, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut juga mempengaruhi perkiraan inflasi pada saat Ramadan dan Idul Fitri, yang lebih rendah daripada data historisnya. Bank Indonesia meyakini dengan akhir tahun 2020, inflasi akan terkendali dan rendahnya di kisaran sasaran 3+-1%. Akibat dari adanya COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan. Yang pertama, keringanan biaya listrik. Sebagai wujud bantuan kepada masyarakat, pemerintah menggratiskan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 volt selama 3 bulan ke depan, yakni untuk bulan April, Mei, dan Juni. Sementara pengguna yang berlangganan daya sebesar 900 kW, subsidi akan menerima diskon atau potongan harga sebesar 50% untuk jangka waktu yang sama. Yang kedua, gelontarkan anggaran sebesar 405,1 triliun. Untuk memenuhi sejumlah kebutuhan di tengah wabah COVID-19, pemerintah pusat gelontarkan anggaran sebanyak 405,1 triliun melalui anggaran pendapatan belanja negara 2020. Kebijakan ini sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang stabilitas perekonomian di masa pandemi COVID-19. Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain sebagainya. Setidaknya, sebesar 75 triliun akan diarahkan untuk belanja di sektor kesehatan, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan sebesar 110 triliun akan dialokasikan untuk perlindungan sosial. Selanjutnya, physical distancing. Physical distancing atau pembatasan fisik adalah salah satu langkah yang disarankan untuk mencegah penyebaran virus corona. Tidak hanya saat di luar rumah, pemerintah bahkan menganjurkan agar cara ini juga
juga dilakukan saat di dalam rumah untuk membatasi atau memutuskan rantai virus COVID-19 tersebut. Work for home atau bekerja dari rumah juga dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tetapi, kebijakan ini kurang efektif. Banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah saja, dan bahkan banyak pekerja yang terkena PHK akibat virus corona tersebut. Dan hal ini juga yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Selanjutnya, pemerintah juga menerapkan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Awalnya kebijakan ini berjalan dengan efektif untuk memutuskan penyebaran virus corona. Akan tetapi, pembelajaran jarak jauh sampai saat ini masih kurang efektif dikarenakan adanya kendala dari masalah jaringan atau sinyal. Tidak semua peserta didik mempunyai teknologi, guru yang belum mampu memahami teknologi, dan masih banyak daerah terpencil yang belum menggunakan sinyal ataupun menggunakan televisi. Kebijakan yang diambil pemerintah yaitu kebijakan fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Kemudian, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau social safety net, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 tersebut dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Kementerian lembaga Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Presiden Republik Indonesia juga memberikan arahan agar kementerian lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memperdayakan UMKM dan produk UMKM masuk e-katalog. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifikan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Pada saat sekarang ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan new normal. Dengan akan dimulainya era new normal di Indonesia, sejumlah kegiatan yang sebelumnya dihentikan atau dibatasi bakal dibuka kembali dengan sejumlah aturan. Aktivitas itu termasuk kegiatan perekonomian hingga tempat ibadah. Kebijakan new normal saat ini, pemerintah tetap meminta protokol kesehatan yang ketat dan menjaga pola hidup yang sehat untuk terus diterapkan, sehingga tatanan normal baru akan dapat diterapkan ke semua sektor dan wilayah. Sekian dari video saya tadi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Thank you for watching.